Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Sayyidah, NIM 1812628. Saya dari kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengimplementasikan kecenderungan pembelajaran anak usia dini pada perencanaan pembelajaran. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan merencanakan pembelajaran, pendidik menentukan tujuan pembelajaran, yakni tujuan yang ingin dicapai setelah terjadi proses kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari aspek, yaitu apa yang dilakukan peserta didik dan apa yang dilakukan pendidik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan proses pembelajaran yang berkualitas dan maksimal, maka dibutuhkan adanya perencanaan. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Perubahan tingkah laku peserta didik setelah melalui pembelajaran serta upaya yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ada kecenderungan tipe belajar anak usia dini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mempengaruhi terhadap tipe belajar anak usia dini, antara lainnya suhu, desain kelas, dan suara. Suhu berhubungan erat dengan peraba. Suhu ruangan yang hangat akan membuat anak merasa betah di kelas. Selain itu, dengan desain kelas yang penuh benda-benda akan membuat rasa keinginan tahuan anak terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Selain itu, juga suara. Suara berhubungan dengan alat pendengar, di mana anak akan terbiasa dengan berbagai volume tingkat suara. Lalu yang kedua itu ada faktor sosial. Faktor sosial itu di mana kondisi anak dapat melakukan kerjasama dengan teman lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara kegiatan kelompok. Kondisi ini dapat mendorong anak untuk menghargai orang lain. Hal ini disebabkan karena kerjasama dapat diarahkan untuk bisa merencanakan dan mengambil keputusan bersama. Nah, yang ketiga itu ada faktor emosi. Faktor emosi itu berkaitan dengan motivasi anak untuk melakukan sesuatu. Hal ini disebabkan dengan motivasi anak yang berbeda-beda, yang mempunyai ada yang mempunyai motivasi yang tinggi dan ada yang rendah. Contohnya, seorang guru dalam memberikan tugas harus memperhatikan peserta didiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu yang keempat itu ada faktor fisik. Faktor fisik ini sebuah kesiapan fisik anak untuk melakukan sesuatu aktivitas. Untuk belajar, kesiapan fisik ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan anak dalam kecukupan kebutuhannya. Nah, di sini itu ada mengimplementasikan kecenderungan pembelajaran anak usia dini pada perencanaan pembelajaran. Implementasi pembelajaran pada anak usia dini itu sangatlah penting, di mana kita mengajar mereka dari usia dini tentang mengenal huruf, hitung-hitungan, untuk sebagai pemula atau fondasi awal untuk mereka yang ingin lanjut ke jenjang yang lebih dasar atau SD. Baiklah, materi saya telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.